Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang praktikum dari salah satu sifat kualitatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Seperti kita ketahui bersama bahwa sifat kualitatif larutan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh larutan, yaitu larutan tidak bergantung pada jenis zat terlarut apa yang digunakan, tetapi larutan bergantung pada banyaknya partikel-partikel atau konsentrasi zat terlarut yang ada dalam larutan tersebut. Salah satu sifat kualitatif larutan yaitu kenaikan titik didih. Titik didih merupakan suhu konstan yang mana pelarut mendidih. Pelarut mendidih pada suhu tersebut, suhu konstan yang mana suhu konstan itu ketika tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan uap udara di sekitarnya. Kemudian apa itu kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih yaitu bertambahnya titik didih karena ditambahnya zat terlarut pada suatu pelarut sehingga terjadi kenaikan titik didih. Jadi suatu larutan tentu titik didihnya akan lebih tinggi daripada pelarut murninya. Dan oleh karena itu pada praktikum kali ini kita akan sharing tentang kenaikan titik didih. Karena kenaikan titik didih ini sangat penting di industri kimia, khususnya karena untuk memurnikan suatu material, baik itu dalam bentuk murninya ataupun dalam bentuk kristalnya. Untuk menentukan sifat kualitatif larutan, dalam hal ini kenaikan titik didih, ada dua metode. Yang pertama itu adalah dengan metode destilasi dan juga evaporasi. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan tentang destilasi, metode destilasi. Ada beberapa alat yang harus kita siapkan, alat dan bahan yang kita siapkan. Pertama itu adalah ada alat destilasi yang tersusun atas labu bundar 500 ml. Kemudian ada adaptor, kemudian ada kondensor, dan untuk mengetahui suhu konstannya diperlukan termometer. Kemudian diperlukan juga suatu pemanas yaitu hot plate, kemudian ada statif dan juga ada pendingin. Yang mana pendingin ini untuk mencairkan uap-uap yang menguap dari suatu pelarut yang akan kita uapkan, yang mana terdiri dari sirkulator air dan selang. Kemudian untuk mengetahui massa daripada pelarut, kita memerlukan botol pignometer, dan itulah alat-alat yang diperlukan untuk praktikum kenaikan titik didih. Setelah menimbang pelarut benzen, maka siapkan alat destilasi. Yang pertama, tempatkan penangas air di atas hot plate. Untuk penangas itu sendiri bebas, tergantung daripada pelarut yang akan digunakan. Jika pelarutnya memiliki titik didih di atas 100 derajat Celcius, maka boleh menggunakan penangas air. Kalau suhunya di atas 100 derajat Celcius, bisa menggunakan minyak goreng atau silikon oil. Kemudian masukkan pelarut benzen ke dalam labu bundar.
Selanjutnya, simpan lampu bundar ini ke dalam penanas dengan bantuan klep. Pastikan lampu bundar terendam di dalam penanas agar panasnya bisa merata. Selanjutnya, jangan lupa masukkan batu didi ke dalam lampu bundar berisi pelarut yang akan dipanaskan. Tujuannya agar panasnya bisa merata. Kemudian pasang adaptor untuk menghubungkan lampu bundar dengan termometer dan juga dengan kondensor. Letakkan termometer di atas untuk mengetahui suhu. Masukkan kondensor dalam adaptor. Kemudian untuk menetapkan posisinya gunakan starting flag. Setelah kondensor dan adaptor terhubung dan posisinya juga tepat, kemudian hubungkan adaptor dengan kondensor kembali untuk menghasilkan destilat. Kemudian tampung destilat dengan menggunakan lampu elemen. Setelah alat destilasi terpasang, jangan lupa pasang juga pendinginnya. Ini selang untuk keluar. Nyalakan sirkulatornya. Terlihat air dingin mulai mengisi tabung kondensor dan kita juga bisa mulai untuk memanaskan. Kemudian setelah pelarut benzen ini mendidih, kemudian catat suhu dari awal pelarut benzen ini mendidih dan dicatat suhunya, yaitu setiap setengah menit sekali dicatat suhunya. Jadi menit ke 0 misal berapa derajat Celcius, kemudian menit
detik ke 30 berapa derajat, detik 60 berapa derajat, terus hingga suhu daripada pelarut organik ini, uap pelarut benzen ini konstan. Jika sudah konstan, tiap setengah menit diukur, maka proses destilasi dihentikan. Setelah didapat suhu konstan titik didih dari pelarut benzen, kemudian tambahkan zat terlarut, yaitu di sini kita menggunakan naftalen. Tambahkan, yaitu masanya variasi. Tambahkan kepada pelarut benzen ini, kemudian kita bandingkan titik didih dari larutan dengan zat terlarutnya naftalen dan pelarut murninya yaitu benzen. Percobaan yang selanjutnya yaitu penurunan titik beku. Alat yang digunakan sebagai berikut. Prosedur yang pertama yaitu kita menimbang massa larutan yang akan digunakan menggunakan piknometer. Larutan yang digunakan yaitu larutan benzen. Untuk memudahkan, kita masukkan larutan benzen ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam piknometer yang sebelumnya telah kita timbang tanpa adanya larutan atau piknometer kosong. Selanjutnya, kita akan merangkai alat untuk penurunan titik beku. Tabung reaksi besar dan kecil telah kita pasangkan dan wadah kita isi es batu hingga penuh. Setelah itu kita masukkan, pasangkan klem dengan tabung reaksi. Setelah itu kita masukkan larutan dan kita aduk larutan, dan setiap 30 detik sekali kita cek suhunya hingga mencapai suhu konstan. Prosedur yang selanjutnya yaitu kita menambahkan padatan asam benzoat. Pertama-tama asam benzoat kita timbang sebanyak 0,2 gram. Dan untuk variasi massa itu ada 0,2 gram dan juga 0,5 gram. Setelah itu padatan kita masukkan ke dalam larutan dalam sistem. Dan kita aduk kembali, dan setiap 30 detik sekali kita cek untuk mendapatkan suhu konstan. Dan berikut hasil larutan setelah ditambahkan sedikit keruh. Berikut data hasil percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.